Selamat pagi semua. Kembali dengan Tirta Bali Channel Official. Hari ini kita berkunjung ke kediaman Ide Sri Begawan Wiro Panji Putrajaya, Saking Panji. Sekarang kita berada di Yayasan Dharma Bakti Ashram milik beliau. Nah, saat ini kita akan mengupas apa sih tujuan Ide Sri Begawan, seorang Sulingge berusaha untuk mengembangkan maggot. Nah, apa itu maggot? Ayo kita tanya kepada beliau. Coba pakai. Sabar nih. Laga lingsir, laga nah pang sepi-sepi kali. Oh, nggih, yang indek pertanyaan itu. Nggih, ampun kita berkunjung Vicky, pengen tahu kenapa kok seorang Sulingge mau mengembangkan maggot. Sebenarnya apa sih itu maggot dan apa sih manfaatnya untuk orang kalau yang mau mengembangkan maggot itu sendiri? Kecil sekali diceritakan ini. Nanti patut pesan pas yang kaya Malaysia. Kadang-kadang niki perlu nih yang diraga semeton bang. Masing-masing semeton Indu sana sampun mempodal utawi Meduli Jati, Meduli Jati, utawi Meduli Jati, utawi bayi di sesana patute mengurangi sampun makarya anu urusan menyangkut ada hubungan materi, atau menyangkut duniawi, karena lebih banyak urusan rohani. Tetapi ini pertahanan ini dados ngolah maggot, makin gemalang ini sebenarnya dan dia nak lincir ya. Cuma kebetulan nalisir dados Sulingge, dados sang Jati, nasi ring duduk dumun walake, pancen ring Sulawesi. Nasi dumun ya karena pointannya kadang ring Bali sulit sampun tahun 70-an. Karena sekolah, jadi kebetulan tahun 68 nasi sekolah ring PGA dulu di sana PGA 6 tahun ya. Saya kata karena situasi ekonomi dahulu itu nasi terlanjur sekolah tamat akhirnya wantah kelas 3 mungkin yang Singaraja. Jadi akhirnya dahulu itu terus migrasi nasi spontan dan membukakan terus migrasi spontan. Jadi nasi mereka nanti bersihin cerita indek ketahuan itu nih indek maggot sabun itu iki maunya nalisir ngolah maggot itu mau pekalinya kebetulan okan nalisir nih sami ring senang berkecimpung ring para wisata ya memburuh itu wilayah pun kalau karya usaha kita silihan itu ring pasar. Nah poin tenanan itu corona itu pandemi itu jadi sulit kayunya kebetulan lau gitu nanti napi rasanya napi kayun aku pompa air kapal listrik. Nah, jadi itu kami mampu diairi oleh pompa sampai drum namanya. Nah, jadi kali itu napi mengenang olah maggot karena dia nokau-kani kebetulan kubur di para wisata di tempat dia belajar itu kebetulan nanti nanti yang arahkan mungkin karena nanti karena peduli saja jadi kehilangan pekerja makin kuliah susah makin goreng dan pasar deh pokoknya kalau nanti malam mungkin PSBB lagi evaluasi pada teman-teman termasuk di Batu Riti itu bentar kepala desa dari Batu Riti. Jadi demikian pemirsa Tirta Bali Official, luar biasa seorang Sulingge dengan melihat kondisi situasi pandemi sekarang, beliau mempunyai ide yang brilian, yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan lokasi yang minim dan tempatnya yang luar biasa sangat sulit karena agak tinggi ya tempat di sini. Beliau bisa menciptakan maggot, kemudian membuat kandang lele, kolam lele. Nah, luar biasa beliau seorang Sulingge yang seharusnya tidak mengambil pekerjaan ini lagi, tetapi karena melihat situasi sekarang anak-anaknya beliau yang dulunya bekerja di pariwisata sekarang sudah tidak mempunyai pekerjaan. Nah, itulah kenapa melatar belakangi Ide Sri Begawan Wiro Panji Putrajaya untuk menciptakan maggot ini.
Nah, mudah-mudahan pemirsa Tirta Bali Official bisa terinspirasi dengan memanfaatkan lokasi sekecil apapun di rumah, bisa mengembangkan maggot ini, karena maggot ini ada nilai ekonomisnya bila dikembangkan, dikelola dengan baik, bisa untuk jadi pakan ternak, ayam, lele, dan bisa membantu perekonomian teman-teman di rumah. Nanti bisa lihat contoh lele yang berhasil ya. Nanti kita lihat contoh kolam ikan lele yang dimiliki oleh Ida Sri Begawan, dan sistem kolamnya kita akan ketahui dan dijelaskan secara dikupas dengan detail oleh beliau. Pertama tadi Ida Sri Begawan sudah menjelaskan tentang bibitnya, bibit baby ini ya, baby maggot yang akan siap dipanen. Nah, ini indukannya seperti apa? Nah, ini namanya prepupa, indukan dari pupa, indukan dari maggot itu sendiri. Nah, sekarang Ida Sri akan menjelaskan secara detailnya. Jadi begini, kenapa ini untuk mendapatkan pupa yang bagus seperti ini? Nah, ini mulai dari baby, mulai dari penetasan seperti ini. Nah, kita kasih lihat dulu. Jadi mulai dari penetasan, dari telur diambil dari kandang sana ya, dari kandang ayamnya. Nah, juga di waktu penetasan ini harus siapkan media yang bernutrisi kalau untuk bibit ya. Nah, setelah menetas, nanti umur ini sudah menetas ini, karena sudah 2 hari ya, 2 hari. Nanti banyak nih. Setelah menetas di sini biar ini sampai lemah umur 5 hari. Kalau sudah umur 5 hari, nah, baru dibawa di pembesaran. Ini khusus untuk proses pembibitan untuk indukan nanti. Kalau untuk ikan nanti cara pengolahannya memang beda, ada keistimewaan dia ya, spesial. Nah, kalau ini sudah besar seperti itu, baru nanti bikin media lagi seperti ini dengan sistem biopon ini. Nah, kenapa harus ya ini biopon namanya? Ini ikut biopon untuk pengolahan induk, untuk mendapatkan induk yang sehat dan super ya. Nah, jadi bikin dengan kandangnya sendiri. Ini lebih kurang 4 meter ya. Jadi 4 meter ini bisa mendapatkan telur setiap 1 periode 4 kali panen. Setiap 2 hari sekali, dia mendapatkan 350 gram dalam 1 periode dalam 4 hari. Berarti 8 hari karena 2 hari sekali. Nah, ini kok banyak, ini sudah 6 periode. Ini kita lihat. Nah, habis ini dia sudah cukup umur dan ada lagi sudah mau tua dan menjadi terbuka. Setelah menjadi terbuka dia migrasi ke sini. Ciri-cirinya bibit sehat, bibit unggul. Kalau dia cukup umur dan mau migrasi ke sini, lihat. Mau dibina. Contohnya seperti ini. Dia migrasi nih baru tadi malam nih, biasanya dia malam dia migrasi. Nah, ini coba lihat, coba kasih dekat. Nah, ini bibitnya sehat. Kalau memang perlakuannya atau bagaimana nutrisinya diperhatikan. Nah, sudah unggul setiap hari kita ambil. Apa seperti ini? Ini sudah menjadi pupa. Bagus. Ini ya sudah siap masukkan di kandang orang. Itu masih lagi 3 kali panen, baru 2 kali. Nah, sekarang ini sudah ada. Berarti sudah utuh. Jadi dia sudah utuh relatif dengan ini. Jadi ini bisa mengisi dari kandang kecil dari 350 ke 8 hari. Satu periode bisa mengisi boykot yang 72 kandang boykot yang dikelola oleh kita. Dari sini sumber bibitnya. Berarti selama ini tidak menggunakan ayam, ternak ayam banyak, kemudian menggunakan ikan lele. Berarti sumber makanan hanya ini aja tidak. Alternatifnya ini, tetapi tetap juga ekonomi pelet belum jadi ya. Ini kita masih menggunakan 40%. Artinya membantu menekan daya Ya, pakan. menekan daya pakan 60%. 60% biaya pakan jadi mungkin bisa lebih. Jadi
teman-teman yang saat ini merasa belum ada pekerjaan karena kondisi masih situasi pandemi. Nah, ini salah satu alternatif teman-teman untuk bisa menciptakan penghasilan ya, dengan modal yang minim, dengan beternak, tetapi bisa menekan biaya, dengan biaya kecil sudah bisa beternak. Kalau mau kayunan silakan pergi, nanti rela ikhlas ya. Ikhlas nanti akan membantu umat siapa saja yang maunya. Ini beliau sudah membuka siapa saja teman-teman di luar sana yang mau mengembangkan maggot, beliau akan mengajarkan dengan gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Kalau teman-teman terbantu secara ekonomi, Desi Bagawan akan merasa lebih bahagia, karena itu bagian dari tugas beliau, kata beliau. Oke. Teman-teman, ini salah satu teknik untuk supaya memancing maggotnya naik ke permukaan. Sekarang kita lanjut ke contoh kolam ikan lelenya, Desi Bagawan. Yang Lihat dikasih ya. makan. Nih sekarang kita kasih makan supaya kelihatan naik ke Ini permukaan. contoh lele yang sudah berhasil, sudah umur 2 bulan setengah ya, seperti ini. Nah, ini. Nah. Itu. Iya. Ada perkembangannya bagus kan? Nih. Ini baru bekerja. Iya. Kalau 8 ini. Nah, ini yang ikan lelenya umur seminggu. Bagusnya pertumbuhannya. Intoknya lebih bagus daripada air murni. Jadi semua lahan termanfaatkan, tidak ada yang tidak bermanfaat lahannya.